Halo Pak Wibowo dan Ibu Rosa selaku dosen pengajar. Perkenalkan, nama saya Cindra. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai Workforce Planning Analysis dengan study case sebuah perusahaan yaitu Danamat Group. Workforce Planning itu sendiri merupakan sebuah proses perencanaan kebutuhan karyawan dalam suatu organisasi untuk kebutuhan masa kini maupun masa depan. Tentunya yang bertujuan agar sumber daya manusia ini selalu terpenuhi sehingga suatu organisasi itu dapat berjalan secara efisien maupun efektif. Sedikit penjelasan mengenai perusahaan yang saya ambil case-nya, yaitu sebuah platform securities crowdfunding di mana perusahaan tersebut juga merambah ke bidang edukasi. Yang pada awalnya program tersebut merupakan dalam satu entitas, namun kedepannya entitas itu sekarang akan dipisah menjadi brand baru bernama Danamat Academy. Selain itu, Danamat juga sedang menambah distribusi channelnya di bidang finansial pada industri blockchain. Sehingga ini akan membuat sebuah entitas baru lagi dengan brand Invest Token. Maka dari itu study case ini saya menyebutnya sebagai Danamat Group. Workforce planning sendiri tentunya dimulai dari memahami proses apa yang diinginkan suatu organisasi dan sasaran-sasaran maupun tujuan apa di masa depan yang ingin dicapai. Tim HR dituntut memahami kebutuhan karyawan, kekuatan tim, keahlian maupun keterampilan yang dibutuhkan di masa kini maupun masa depan. Sehingga terciptalah talenta-talenta yang ada akan termaksimalkan dan produktif dalam melakukan setiap hal yang sesuai dengan kewajiban. Dilihat dari kebutuhan maupun goals perusahaan beberapa tahun ke depan, di mana perusahaan memang sedang melakukan proses pengembangan atau pembentukan perusahaan lainnya. Namun pada saat ini perusahaan masih mempergunakan karyawan di holding untuk membantu proses operasional dan lainnya. Karena memang dua perusahaan baru lainnya masih pada tahap pengembangan, sehingga belum terlalu banyak operasional yang ada. Namun tentunya salah satu goals perusahaan adalah perusahaan dengan entitas baru akan berkembang dan menghasilkan revenue. Sehingga kedepannya di masing-masing organisasi akan memiliki karyawan. Hal ini pun juga perlu dilihat terkait kebutuhan divisi di masing-masing perusahaan. Untuk sekarang jumlah karyawan pada tim holding yaitu Danamat sebagai securities crowdfunding terdapat 28 orang dengan tim manajemen 8 orang yang terdiri dari beberapa divisi, yaitu divisi sales, marketing communication, operational, finance, IT and development, dan legal. Jika dilihat untuk forecast ke depannya, entitas lain juga akan memiliki jumlah karyawan dan divisi yang hampir sama. Namun pada brand Danamat Academy ke depannya juga memerlukan para mentor-mentor berpengalaman dari pihak eksternal. Untuk memenuhi kapasitas yang ada, tentunya akan dilakukan rekrutmen secara bertahap, dilihat dari beban kerja karyawan dan perkembangan perusahaan. Dengan sumber daya yang dimiliki dapat berasal dari karyawan penuh waktu dengan rata-rata tingkat pendidikan minimal S1. Sumber daya di sini diperoleh dari proses seleksi yang ada, sehingga akan mendapatkan talenta-talenta sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, dapat bersumber juga dari karyawan di entitas lain yang juga diberikan kesempatan memegang divisi lain, namun hal tersebut akan dilihat dari segi kapasitas dan load pekerjaan. Lalu dapat juga berasal dari part-time, freelance, atau service company. Untuk proyek-proyek tertentu, perusahaan bisa menggunakan pihak eksternal yang bisa didapat dari situs-situs penyedia layanan jasa freelancer maupun perusahaan yang menyediakan layanan yang sedang dibutuhkan. Karena Danamat Group merupakan perusahaan di bidang finansial, maka kebutuhan karyawan paling banyak dicari dari industri finansial. Selain itu, jika dilihat dari lokasi kedepannya, kebanyakan karyawan masih bersumber pada daerah Jabotabek. Namun akan dipersiapkan juga karyawan yang berasal dari Bali karena terdapat rencana pembukaan kantor pada Bali. Perusahaan pun juga telah memperhitungkan kebutuhan SDM tersebut dan telah memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk memperkerjakan talenta-talenta yang terpilih, yaitu sekitar 4,9 miliar dalam 1 tahun
Hal itu diperhitungkan dari salary expect dan biaya asuransi karyawan dengan rata-rata peningkatan perhitungan biaya setiap tahunnya akan meningkat 20%. Untuk pendapatan yang diharapkan setiap karyawan tentunya akan berbeda-beda, tergantung dari skill dan kapasitas mereka yang dimiliki. Namun pastinya untuk setiap salary harus di atas UMK dan rata-rata salary industri di bidang masing-masing, dengan pertumbuhan atau output yang diinginkan perusahaan, di mana goals dari perusahaan sendiri setiap tahunnya mendapat revenue output yang meningkat, di mana untuk tim sales sudah memiliki KPI masing-masing untuk mencapai angka yang diharapkan, namun tim pendukung lain memiliki perhitungan output yang berbeda-beda. Dari semua bagian yang dibutuhkan, tentunya semua role atau divisi diperlukan di dalam perusahaan karena memiliki job masing-masing yang saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain. Namun, sejalan dengan tujuan perusahaan ke depannya, maka ada beberapa segmen kritis tenaga kerja yang dibutuhkan adalah pada bagian IT and development. Hal ini dikarenakan dari 3 entitas yang ada semuanya akan berbasis teknologi. Terlebih untuk entitas blockchain membutuhkan produk manajemen yang bisa mempelajari hal tersebut untuk selalu bisa berinovasi. Selain itu, perusahaan juga membutuhkan tim marketing yang expert untuk mengkomunikasikan value yang ditawarkan oleh perusahaan agar dapat meraih user dan diketahui masyarakat luas. Bagian sales maupun partnership atau business development merupakan bagian yang terpenting juga karena revenue perusahaan berasal dari bagian tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya, tim HR merupakan salah satu yang penting karena di perusahaan belum memiliki seorang yang expert di bidang HR. Padahal HR adalah salah satu segmen kritis penting untuk mencapai tujuan. Dengan HR bisa mengelola SDM semaksimal mungkin yang akan membantu pencapaian perusahaan. Tentunya bagian-bagian lain yang saya tidak sebutkan juga berperan besar di dalam kelangsungan sebuah organisasi. Namun untuk bagian lain, hal tersebut hanya sebagai tim support atau pendukung kelancaran dari sebuah organisasi. Karena segmen kritis pun juga diperlukan tim support yang mendukung kelancaran bergeraknya sebuah perusahaan. Beberapa proses yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis baru, yaitu kita bisa mulai dari pembenahan sumber daya manusia itu sendiri dengan penilaian performa setiap perusahaan untuk dilakukan evaluasi ketercapaian tenaga kerja. Dari situ dapat dimulai evaluasi untuk mendukung capaian tenaga kerja. Pelatihan maupun training pengembangan hal ini dalam suatu organisasi sangat penting karena untuk mencapai tujuan perusahaan harus ada proses development sumber daya di dalamnya. Melakukan analisa manpower untuk melihat apakah setiap bagian sudah memiliki SDM yang mencukupi mulai dari skill atau jumlah, atau apakah bobot kerja di setiap individu sudah sama, rata, tidak ada beban kerja yang berlebihan maupun yang kekurangan. Proses perekrutan tentunya juga diperlukan. Jika memang untuk mencapai tujuan diperlukan sumber daya lainnya, maka proses rekrutmen ini harus dilakukan dengan sangat mempertimbangkan kandidat yang cocok untuk organisasi, sehingga harus dilakukan proses screening dengan baik. Dari segi teknologi pun juga banyak buah teknologi yang dapat mensupport perusahaan ini dengan cara pemanfaatan teknologi yang dapat mengefisienkan dana untuk membantu tujuan perusahaan seperti software rekrutmen, human analytics, dan AI pada entitas platform pendidikan di mana pengguna dapat langsung bertanya dengan avatar dan software-software lainnya yang masih banyak lagi. Oke. Jika dilihat pada slide berikut ini, maka bisa disimpulkan bahwa gender pada karyawan Danamat Group ini lebih banyak pria dibandingkan wanita. Lalu jika dilihat pada proporsi generasi, ternyata ada generasi Y dan generasi Z, di mana paling banyak didominasi oleh generasi Y. Dan level manajemen pun juga lebih banyak didominasi pada generasi Y. Di sini level manajemen yang generasi Z hanya terdapat 1 orang perempuan.
Lalu, jika dilihat berdasarkan status, permanen ternyata cukup banyak, yaitu 57%. Dan jika kita lihat pada education terakhir, yaitu banyak yang didominasi oleh sarjana, namun ternyata masih ada yang masih berpendidikan terakhir, yaitu SMA, bisa sebagai bahan pertimbangan oleh tim HR ke depannya. Dan jika dilihat dari pie chart terkait lama bekerjanya sebuah karyawan, ternyata didominasi oleh karyawan yang belum bekerja kurang dari 1 tahun. Namun ternyata jika kita lihat dari data yang ada, cukup banyak juga karyawan yang bekerja lebih dari 4 tahun. Jika dilihat ke data yang lebih detail lagi, karyawan yang bekerja lebih dari 4 tahun ini merupakan karyawan yang bekerja dari awal berdirinya Danamat. Dan kebanyakan level ini merupakan level manajemen. Namun ternyata juga masih banyak karyawan yang bekerja 3-4 tahun, hingga bisa diambil kesimpulan bahwa maintenance karyawan di Danamat lumayan baik, walaupun memiliki turnover yang cukup tinggi. Dan karyawan yang lama ini kebanyakan merupakan generasi Y, sehingga mungkin tim HR perlu melakukan evaluasi terkait maintain Gen Z, karena kebanyakan Gen Z lah yang dominasi turnover karyawan di Danamat. Dari temuan yang ada, ternyata karyawan Danamat didominasi oleh generasi Y dan Z. Jika dilihat dari data tersebut, maka dapat dikatakan karyawan masih jauh pada tahap masa pensiun 5 tahun ke depan. Sehingga dapat dikatakan arus organisasi dari tim manajemen ke masa pensiun itu masih aman. Namun, perusahaan tetap harus yang namanya menyiapkan leader-leader baru untuk kedepannya, untuk mengatasi hal-hal yang tak terduga. Apalagi perusahaan sedang mengembangkan sebuah entitas-entitas baru, di mana seharusnya entitas-entitas baru tersebut juga memiliki tim manajemen dan leader-leader yang baik. Jika dilihat dari data turnover karyawan, ternyata Danamat Group memiliki turnover yang cukup tinggi. Hal tersebut terdapat pada divisi sales dan marketing communication selama 1 tahun ini yang sering berganti karyawan. Hal tersebut harus menjadi perhatian khusus untuk tim HR ke depannya. Mengapa tim sales sering berganti karyawan dan mengapa tim marketing communication juga turnover-nya juga cukup tinggi. Padahal kedua bagian tersebut adalah segmen kritis dari Danamat Group. Jika dilihat dari masa sekarang dan untuk kebutuhan yang akan datang, Danamat Group masih memiliki beberapa gap untuk sumber daya manusianya. Salah satunya pada gaps di marketing communication, di mana head marketing communication belum memiliki kemampuan tersendiri di bidang digital marketing karena terdapat proses pergantian dari marketing manager sebelumnya ke marketing manager yang baru, di mana marketing manager yang baru ini bukan expert di bidang marketing sebelumnya. Namun marketing manager ini diberikan wewenang untuk menggantikan dan meng-head timnya. Untuk bidang lain tentunya masih ada beberapa gap yang perlu diperhatikan, yaitu karena telah membuka entitas baru. Tentunya ada beberapa gap ilmu terkait blockchain, Web3 yang harus bisa dihandle oleh tim HR, dan masih banyak gap-gap lainnya yang jika ditelaah lebih detail harus diselesaikan masalahnya. Untuk memanage sebuah organisasi agar lebih berkembang ke depannya, saya menyarankan tim HR harus melakukan beberapa step yang ada. Yang pertama yaitu harus yang namanya memahami kebutuhan perusahaan di masa depan. Tim HR harus menyinkronkan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan goals perusahaan. Lalu yang kedua, tim HR juga harus mengidentifikasi ketersediaan tim dan kekuatan tim, termasuk evaluasi kinerja dari masing-masing departemen dan evaluasi dari beban kerja yang ada. Karena pada sekarang banyak posisi-posisi yang masih double job, sehingga kita belum tahu atau kita tidak mengerti seberapa beban kerja
individu tersebut, sehingga dapat berpengaruh dengan kinerja yang tidak maksimal. Selanjutnya, tim HR juga harus mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia di masing-masing departemen. Mana gap yang harus dipenuhi terlebih dahulu, mana gap yang bisa dipenuhi perusahaan ini bisa berkembang lebih jauh. Karena dengan adanya dua entitas baru yang muncul, tentunya kita memiliki dan perlu melakukan evaluasi sumber daya manusia. Setelah itu, tim HR tentunya harus yang namanya mengembangkan sebuah program kerja yang ada dengan berkoordinasi oleh masing-masing divisi head atau leader di masing divisi, sehingga ketika melakukan program kerja terkait development masing-masing individu, training maupun pelatihan dapat tepat sasaran. Selain itu, tim HR juga perlu membentuk atau mengevaluasi kebijakan, peraturan yang baru disesuaikan dengan demografi pada Danamat itu sendiri. Kita harus yang namanya membuat program kerja, maintenance karyawan. Selain maintenance karyawan, yang terpenting juga kita harus merencanakan apakah perusahaan membutuhkan penambahan sumber daya manusia. Mungkin bukan saat ini, tapi bisa dipersiapkan untuk 5 tahun ke depan. Itu juga dapat berdiskusi dengan masing-masing head atau divisi departemen. Lalu yang terakhir, setelah program kerja dilaksanakan, perlu juga adanya evaluasi di akhir di masing-masing tahun. Apakah program kerja yang dilaksanakan sudah tepat sasaran, sehingga pada tahun-tahun ke depan sumber daya manusia yang ada bisa lebih berkembang dan kita bisa memiliki talenta-talenta yang lebih baik untuk memajukan perusahaan Danamat Group ini. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wibowo dan Ibu Rosa. Inilah case dari Danamat Group, di mana Danamat Group ini di awal merupakan sebuah perusahaan securities crowdfunding yaitu Danamat ID, dan memunculkan sebuah entitas baru yaitu Danamat Academy, sebuah platform edukasi untuk pemilik usaha dan investor. Dan yang terakhir, terdapat entitas baru lagi sebagai perusahaan blockchain atau Web3. Saya ucapkan terima kasih. Saya Cindra Ika Putri Hegawat, saya pamit undur diri.